Kita semua, shalom. Shalom. Saya undang dengan hormat kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pada siang hari ini Bapa, kami akan beribadah kepadamu dengan merendahkan hati kami dan merendahkan diri kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Berkuasalah di tempat ibadah ini, sehingga hadirat Tuhan bisa kami rasakan, pemulihan Tuhan bisa memenuhi setiap kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas kepada tiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk worship leader, singer, pemain musik yang akan melayani-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan dengan darah Yesus Kristus, sehingga kami layak menaikkan pujian dan penyembahan kami, sehingga menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan akan jatuh ke tanah yang subur. Roh Kudus bekerjalah dalam hati kami pribadi, lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang hadirat Tuhan turun di tempat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mulai ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom Impact My Family. Sekali lagi kurang kuat suaranya. Shalom Impact My Family. Apa kabar semua Impact My Family? Luar biasa, amin. Pada hari ini kita muji muliakan nama Tuhan. Biarlah kita percaya bahwa segala pujian penyembahan kita pasti akan dilihat oleh Tuhan Yesus. Amin. Let's say every praise with me. Ayo semangat, tepuk tangan. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Say every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Say with me. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Say every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone who worship with one accord. Every praise is to our God. God my Savior, say God my hero, God my deliverer. Yes He is. Say what? Yes He is. God my Savior.
He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Hey, every praise, Every praise, every praise, every to our God. sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. One more. Every praise is to our God. Utama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya setiap jemaat dari kita semakin lebih bersemangat lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bila kita percaya, kita selalu menyorakkan haleluya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus melihat hati kita. Amin semuanya. Agar kita semangat, mari kita mengucapkan haleluya. Say 1, 2, 3. Haleluya. Mari semua tepuk tangan di atas kepala kita. Say you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you from who you are. You are good. Ayo semuanya kita jumping for God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you from who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Mari kita bersama-sama ucapkan you are good all the time. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. Say what you mean. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. From who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Let's give him a glory. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan yang kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. God Yesus is good baik. all the time. Amin. Semuanya katakan all the time ketika saya katakan God is good. Amin. Amin. 1, 2, 3. God is good. God is good. Yang lain jawab all the time gitu. God is good all the time. Oke? God is good
All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Berikan kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Pada siang hari yang bersuka cita ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa pujian dan penyembahan kita sebab Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya selalu melindungi kita. Kasih-Nya selalu meluputkan kita dari yang jahat. Mari siapkan hatimu hanya dalam perlindungan Tuhan. Ada kepuasan, ada kekuatan yang baru. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamat kami. Oh rabakarya rabashikia rarara masya rarama. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi naikkan hatimu, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi Yesus, Yesus kami puja, kami sembah. kami sembah sebagai Raja. Berdiri Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji duhi tahta. Sembah dan puji, sembah dan puji duhi tahta-Mu. sembah dan puji duhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi katakan, kami sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu. Sembah dan puji duhi tahta-Mu.
penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan lembut katakan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi Dengan sembah kami Tuhan. Glory for Come on, giving us worship. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Lord, give him the glory. Haleluya, haleluya. Kami penuhi tatamu dengan puji-pujian. Kami penuhi tatamu dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Mari penuhi tahta Tuhan saat ini dengan sembah. Mari penuhi tahta Tuhan dengan hatimu, dengan sungguh-sungguh. Anak muda Impact, berikan hatimu, berikan hidupmu. Yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Oh, how we worship you. We lift our hands to you, God. We bring our life, we bring our life in your kami datang ke tempat kudus-Mu Tuhan, persembahkan korban puji-pujian dari hati kami. Biarlah nama-Mu Tuhan diagungkan, biarlah nama-Mu Tuhan dimuliakan atas hidup kami, atas tempat ini. Saat kami menyembah, kami percaya Roh-Mu
hanya bagimu, kehormatan hanya bagi Tuhan, kejayaan, keagungan hanya bagimu. Engkau layak ditinggikan atas hidup kami. We give everything to you, we give our love to you and our heart to you, Lord. For you are my Savior of my soul. Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Engkau layak terima pujian tertinggi dari hidup kami. Engkau layak menerima penghormatan tertinggi dari hidup kami. Tanpamu kami tidak berarti, sebab Engkaulah kekuatan, Engkaulah penolong dalam hidup kami. We bring our life in your altar, Lord. Kami serahkan hidup kami di dalam altar-Mu. Ora bakarya raba shiki raba kara raba shana. Ora bakarya raba shana raba shiki raba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Raja di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan dan hormat dan pujian. Haleluya, 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 haleluya.
hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Jikalau hari ini generasi Impact dapat hadir untuk beribadah, mencari wajah-Mu, karena Engkau sungguh baik. You are so good, oh Lord, in our lives. That's why we come to worship You, to glorify Your name. Oleh sebab itu hari ini kami merindukan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, yang menjamah setiap generasi Impact di tempat ini, agar mulai membawa dampak dan pengaruh, menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Engkau menjamah setiap hati, keluarga demi keluarga yang telah hadir di tempat ini hari ini. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mendengar apa yang menjadi pesan firman-Mu, urapi ya Tuhan, dan berikan pengertian kepada kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Generasi Impact yang saya kasihi, saya bersyukur di bulan yang baru ini, di bulan family, maka kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan pesan firman Tuhan dengan tema yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu integrity in family. Katakan bersama-sama, integrity in family. Ada integritas di dalam keluarga. Kita bersyukur karena kita dibesarkan oleh orang tua yang mengasihi kita. Kita dibesarkan oleh kasih Kristus, sehingga kita memiliki keluarga yang datang beribadah. Dan tema saya untuk hari ini adalah kita membawa pengaruh, bringing impact in our family. Bagaimana caranya kita memiliki pengaruh atau impact di dalam keluarga kita? Saya ingin mengajak kita melihat bersama di Efesus 6 di ayat 1-3. Hal yang pertama yang harus kita miliki agar membawa dampak dalam keluarga, kita harus memiliki honor. Katakan bersama-sama, honor. Honor itu artinya hormat, ya. Jadi bacanya bukan honor, ya, tapi honor, ya. Honor itu artinya hormat. Mari kita baca bersama Efesus 6 di ayat 1-3. Efesus 6 ayat 1-3. Kalau sudah dapat, kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mari baca ayat yang kedua dan ketiga oleh semua generasi Impact. 1, 2, 3. Ya, jadi firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang rindu hidupnya itu berbahagia dan panjang umur? Haleluya, amin. Kita semuanya rindu hidup kita itu berbahagia dan kita juga panjang umur. Kata bahasa Inggrisnya adalah that you may prosper and live long on this earth. Jadi kata prosper itu artinya berhasil. Apa saja yang kita lakukan ini berbuah. Apa saja yang kita lakukan ini produktif. Apa saja yang kita lakukan ini menghasilkan, berprestasi. Semua ini saya percaya dimulai dari hormat kita kepada orang tua. Orang tua jasmani
dan juga orang tua rohani, yaitu pemimpin rohani kita. Ketika kita menghormati, hidup kita pasti akan berbeda. Pastor Luke mau bersaksi, saya memiliki banyak teman-teman waktu di sekolah. Ada teman-teman yang biasa-biasa saja secara ranking di sekolah, tetapi saya melihat mereka itu sangat menghormati orang tua. Sebaliknya saya juga melihat ada yang sangat pintar, menghafal ujian semuanya pintar. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata ketika ujian masuk perguruan tinggi negeri, maka saya perhatikan ternyata yang pintar-pintar itu semua tidak masuk. Wah, saya terkejut. Yang biasa-biasa itu prestasinya di sekolah justru yang masuk dan diterima. Dan ketika saya selidiki lebih dalam, ternyata yang biasa-biasa ranking di sekolah, mereka sangat menghormati orang tua. Sebaliknya, yang pintar-pintar itu kadang di rumah suka membentak-bentak dan malas sekali, diminta apapun tidak mau, dengan alasan mau belajar, ya. Tetapi attitude-nya tidak mencerminkan orang yang menghormati orang tua. Lalu Pastor Luke juga melihat, karena saya pernah memimpin departemen pemuda cukup lama di gereja, ya. Saya melihat ribuan anak muda yang pernah dipimpin di departemen. Ada yang mulai dari usaha handphone yang kecil, kiosnya 2x2 meter persegi, tiba-tiba membuka jaringan outlet handphone yang begitu luas dan berhasil. Lalu saya melihat apa kuncinya. Ternyata sekali lagi kuncinya karena menghormati orang tua. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebaliknya ada orang-orang yang hidupnya ini, coba ini gagal, coba itu tidak berhasil, apa saja yang dikerjakan tidak produktif. Dan waktu diselidiki, rupanya mereka sekali lagi di rumah tidak menjadi teladan dan anak kesayangan. Amsal 22 di ayat 6, firman Tuhan berkata ini. Mari kita baca Amsal 22 ayat 6, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Inilah yang menjadi tujuan kita beribadah bersama di Impact, khususnya di bulan keluarga ini. Pastor Luke rindu agar kita semuanya, kita mengasihi Tuhan, kita berhasil. Bagi yang masih kuliah itu berhasil, bagi yang sudah punya bisnis, siapa yang sudah punya bisnis bisa angkat tangan. Puji Tuhan, saya doakan yang punya bisnis itu juga berhasil, ya. Saya doakan yang masih sekolah itu berhasil. Semua apa saja yang kita lakukan itu berhasil karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Yang rindu bersama-sama katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away,
Lord, have your way in me. Ada amin? Maukah kita jadikan ini sebagai doa kita? Dengan segenap hati, apa saja yang kita kerjakan untuk Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan berkata di Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya bersyukur setelah menggembalakan sekitar hampir 5 tahun di My Family, saya melihat banyak keluarga yang datang beribadah dengan moto gereja kita My Family. Dan kita baru membuka impact service sebulan ini dengan moto from inside to influence. Mulai dari kita sendiri mendapat inspirasi dari internal dalam kita, lalu kita mulai membawa dampak influence untuk luar. Jadi semua itu dimulai dari inner beauty. Katakan bersama-sama, inner beauty. Semua dari inner attitude. Karena ketika kita melihat anak-anak itu mengasihi Tuhan dan menghormati orang tua, maka hal yang kedua yang akan terjadi setelah kita honor, kita pasti memiliki reward. Katakan bersama-sama, reward. Siapa yang rindu dalam hidup ini ada reward? Hadiah, amin. Hadiah itu bisa datang dari Tuhan melalui manusia, bisa datang dari sumber-sumber yang kita tidak pernah bayangkan. Pada saat saya di gereja Singapura dan Amerika, maka Pastor Luke melihat anak-anak muda itu luar biasa. Mereka berapi-api untuk Tuhan. Di gereja mereka datang paling awal, mereka melayani di lapangan parkir yang luas, di panas terik. Mereka juga melayani di pintu lift, eskalator, ushers. Mereka juga melayani untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang sudah usianya lanjut, lansia. Mereka juga melayani menjadi mentor dan tutor, ya, guru les untuk anak-anak yang kurang dalam prestasi pendidikan. Dan saya melihat ada upah penghormatan. Kata bersama-sama, upah penghormatan. Yaitu ada reward yang turun. Karena firman Tuhan berkata di Matius 10 ayat 40 sampai 42, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar seperti orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Mari kita baca ayat 42, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi Alkitab katakan ketika kita menghormati, kita pasti mendapat upah penghormatan. Bahkan segelas air sejuk saja ada upahnya. Apalagi nanti yang berikan jus kepada Pastor Luke. Haleluya. Amin. Jadi apa saja yang kita berikan itu ada reward. Pastor Luke masih ingat ketika kuliah di Amerika Serikat. Saya kuliah di sekolah teknik pada saat itu. Saya melihat ada lowongan kerja part time. Saya mulai melamar dan saya diterima kerja di kantor dari Fakultas Teknik Engineering. Saya mulai membantu mulai dari fotokopi, pekerjaan kantor, pekerjaan lab untuk praktikum dan sebagainya. Saya menghormati apa saja yang diminta saya lakukan. Tidak hitung-hitungan. Apa saja dikerjakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dosen-dosen itu mulai mengenal saya. Ada dosen-dosen itu profesor-profesor punya proyek-proyek besar dari perusahaan-perusahaan minyak raksasa di seluruh dunia. Mereka dipercayakan proyek dan penelitian, dan mereka mulai mempercayakan segala hal kepada
takluk. Karena mereka melihat apa saja yang diminta saya mengerjakannya, dan saya mendapatkan nilai-nilai yang sangat tinggi. Dan puji Tuhan saudara, karena panggilan Tuhan maka saya melanjutkan ke sekolah Alkitab. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, pada saat kita mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan seperti saat ini, mau beribadah, mau mengajak teman-teman kita datang saja untuk ibadah impact ini, maka saya percaya ada berkat Tuhan, ada generational blessings yang turun. Siapa yang rindu ada generational blessings yang turun? Amin. Yaitu berkat lintas generasi seperti kepada Daud. Saudara lihat Daud itu, mengapa dia itu selalu diberkati, waktu perang selalu menang, lalu keluarganya, anak-anak cucunya diberkati, sampai akhirnya Yesus itu disebut the son of David, yaitu anak Daud. Why? Karena Daud itu sangat mengasihi keluarganya. Masih ingat Daud itu diminta bawa rantangan untuk makanan abangnya Eliab dan saudara-saudara yang lagi perang dengan orang Filistin. Daud itu setia, dia bawa rantangan. Orang-orang banyak yang melihat dan mengejek dia, tidak bisa apa-apa, hanya jaga 2 ekor kambing domba. Tapi rupanya Goliat pun bisa dikalahkan. Pesteluk berdoa untuk semua anak muda generasi impact, profesional muda di tempat ini. Jangan pernah merasa dirimu ini muda dan tidak bisa apa-apa. Karena doa saya, semua yang masih muda ini juga menjadi berkat. Dan bahkan banyak pengusaha-pengusaha muda yang muncul, banyak perusahaan startup yang muncul. Dan kita melihat generasi digital saat ini, dari Facebook, dari WhatsApp, dari Instagram, Kevin Systrom, dari YouTube, dari Google, bahkan dulu Microsoft, semuanya yang muncul itu mulai dari generasi muda. Why? Karena saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita dan memberkati kita seperti memberkati Daud. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Ada amin? Saya bersyukur saya melihat generasi muda, juga rekan-rekan pengerja seperti Ko Andre, ya, Ko Daniel yang dari dulu selalu ikut Pestelu. Sekarang Ko Daniel sudah menjadi dokter dan guru biologi. Kita berikan tepuk tangan, ya. Yang setia melayani sebagai worship leader dan juga melayani berbagai bidang dalam webinar, seminar. Saya melihat banyak sekali anak-anak muda yang dapat meneladani semua yang ada di tempat ini. Karena Pastor mau sampaikan satu hal, apa yang kita lakukan sekarang ini akan berdampak bagi kekekalan. Katakan amin. Marilah hidup kita driven by eternity, digerakkan oleh kekekalan. Jangan kita seperti dunia ini. Dunia ini penuh dengan banyak anak muda yang banyak aktivitas. Tapi maaf, seringkali aktivitasnya hanya untuk diri sendiri, untuk kesenangan, untuk main-main, main games dan sebagainya. Tetapi mereka lupa
hidup ini kita perlu digerakkan oleh kekekalan. Why? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan hidup ini akan berakhir. Yang setuju katakan amin. Siapa yang suka nonton bola di tempat ini bisa angkat tangan? Atau mantan pemain bola seperti Pak Saud, luar biasa ya. Dan teman-teman, kita semua hobi main bola ya. Pastor Luke juga hobi main bola. Ini ada Andre Cristiano Ronaldo, itu jago main bola itu ya. Anak-anak saya juga semua suka main bola. Joshua Davis ya. Kalau Pastor Luke main bola saya paling senang Pak Saud. Biasa banyak golnya. Karena begitu udah dekat gawang, banyak yang jaga gawang, kipernya, backnya kata, ini pendeta, lu Gimin udah mau datang, kasih gol aja, kasih gol aja. Oh no, tanya Wilbert, kadang skill memang hebat ya, setengah lapangan juga lumayan ya. Ini DJ semuanya jago main bola ini ya, Kenneth. Nah, kalau yang suka main bola pasti pernah tahu di Euro ini di awal pertandingan tiba-tiba ada berita yang menghebohkan. Yaitu ada pemain bola dari Denmark. Siapa namanya? Yang lagi main-main bola tiba-tiba kolaps di lapangan. Ada yang tahu? Christian Eriksen, ya kan? Saudara tahu siapa Christian Eriksen ini? Ini pemain hebat, saudara. Spesialis free kick, selalu gol dari Ajax Amsterdam sampai Tottenham Hotspur, sampai Inter Milan. Itu jago tendangan free kick ya, dan selalu buat gol ya. Kalau ada yang tidak tahu, ini Christian Eriksen dari Denmark, nomor 10 lagi, jago saudara, sehat, kuat. Tapi apa yang terjadi? Waktu tiba-tiba lari di lapangan langsung kolaps dan dinyatakan cardiac arrest, henti jantung. Tapi Christian Eriksen bersyukur ada tim medis profesional yang sudah standby, yang akhirnya berhasil menghidupkan dia. Padahal istrinya aja udah nangis karena dia pikir Christian sudah meninggal. Sampai Kasper Schmeichel yang katakan, oh ini masih hidup bu, jangan sedih dulu. Tapi menurut dokter saudara, setelah berhasil dihidupkan lagi, menurut dokter ini sudah sempat mati tapi dihidupkan. Saudara tahu, tidak ada seorang pun yang pernah tahu kapan hidup ini akan ending. Anak muda pemain bola seperti ini bisa seperti ini. Bahkan kita dengar ada yang juara PON, anak muda tiba-tiba lari hash, begitu udah dapat pialanya Pak Saud, juara, langsung sayonara ya, ending. Tidak ada seorang pun tahu kapan hidup akan berakhir. Tetapi kita semuanya memiliki iman yang sudah percaya Yesus, baik di bumi maupun di sorga. Tuhan menyambut kita orang-orang percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat ada satu video klip kisah nyata dari penulis buku Imagine Heaven, yaitu John Burke, yang menuliskan pengalaman dari 100 orang lebih yang dia kumpulkan, yang memiliki pengalaman NDE, Near Death Experience, kematian secara klinis, yang akhirnya berhasil dihidupkan lagi, dan mereka mengalami surga, dan mereka menceritakan apa yang terjadi. Mari kita lihat video klip ini sebentar sebelum kita perjamuan. Yeah, so in Imagine Heaven, I take about 100 of the 1,000 or so near-death experience I studied, and I'm showing through their eyes what happened and how it fits with the Bible. But the ones, there are about 3 in there of blind people. And I think this is one of the things that has convinced skeptics, definitely convinced me. The blind people see. So when they die, like Vicky, she was in an auto accident. She'd been blind from birth, never seen. Mm-hmm. She leaves her body, and this is common. She's looking down at the site of the accident, and later she's taken to the hospital, and then she's above the hospital bed, and she doesn't know what it is she's experiencing. She doesn't have words for it, and then she notices
there's a ring on this body of this girl she's looking at, and it's her ring. And she recognizes it, and she has long hair, so she recognizes, I must be dead. She didn't know. Because you feel, they say, more alive than you've ever felt before. So this is not less real, this is more real than what we experience here. She's taken then through, she didn't know what to call it. There was light and color and then suddenly none. She comes out on this pastoral like garden area, beautiful grass and trees and flowers and a vast number of people. And all the people and even the flowers and the leaves and everything was shining with this light, but the light didn't shine on things, it came out of everything. And she said the light was also love. And so it was like love and light and life coming out of everything. Now what's fascinating to me is that blind people consistently say what sighted people say, that the light of heaven comes out of everything. Now, how would a blind person ever get that idea? You wouldn't hear it here. Light shines on things, not out of things, right? And commonly people talk about this welcoming committee of their friends or relatives or others who had gone on before. Vicky, she grew up in a home for blind children, and there were two girls, Debbie and Diane, who had died at 9 and age 11. She sees them and they hug, they recognize each other. She said they were in their prime and they were whole and healthy. And then she sees Jesus. And he is brighter than any of them, filled with love. She hugs him. The hug, she said, was unlike any hug you've ever experienced. She describes him like we would see Jesus. And then Jesus tells her, it's not your time yet. You must go back. And she goes back, and what's fascinating, she was able to see Debbie and Diane and herself, but she didn't see that because she was blind. And yet she was able to explain it, and the house mother verified it. Kita melihat begitu banyak experience kisah nyata seperti ini yang pernah melihat surga. Mereka melihat ada panitia penyambutan, kawan-kawan mereka, keluarga mereka yang sudah mendahului, yang percaya Yesus dan berkumpul di surga. Mengapa saya sharingkan ini untuk kita semua? Karena Pastor Luke mau katakan, heaven is full of joy and activities. Surga itu begitu penuh dengan sukacita dan penuh dengan begitu banyak kegiatan. Nah, oleh sebab itu misi utama kita semua di tempat ini, mari kita doakan keselamatan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita kasihi, agar suatu hari nanti semua juga akan reuni kembali, berkumpul di rumah Bapa di surga. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Berapa di antara saudara di tempat ini yang sudah punya keluarga yang sudah mendahului di surga? Bisa angkat tangan? Mungkin orang tua atau saudara atau siapa saja. Nah, Tuhan katakan suatu hari semua akan berkumpul lagi. Tapi tugas kita belum selesai sekarang. Mari kita layani, beritakan Injil, bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang rindu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri untuk perjamuan kudus. Dan sebelum perjamuan, Pastor Luke ingin memimpin kita dalam doa. Jikalau ada di antara kita di tempat ini yang belum secara pribadi menerima Yesus sebagai juru selamat, yang hari ini rindu, mari siapapun dimanapun, pada hitungan ketiga angkat tangan dan ikuti doa saya. 1, 2, 3, angkat tanganmu. Yang pertama kali mau terima Yesus dimanapun engkau berada. Yes, puji Tuhan. Yang angkat tangan, yang rindu, mari ikuti doa saya. Dimanapun saudara berada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, ampuni dosaku, sucikan aku dengan darah-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadiku. Saya percaya Yesus telah mati bagiku dan bangkit untuk keselamatanku. Nama saya sudah tercatat di kitab kehidupan di sorga. Saya sudah diselamatkan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan perjamuan kudus ini. Kami siap untuk menerima perjamuan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Mari kita semuanya yang rindu
untuk menjadi berkat dan juga membawa banyak jiwa-jiwa datang ke ibadah Impact. Kita bersama-sama katakan, thank you for the cross, Lord. Thank you for the nails you paid, bearing all my sin and shame. In love you Give amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washing your cleansing clothes. Now I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. Oh Lord, Jesus, Son of God, the King of heaven, crucified. Worthy is the mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, worthy is the Lamb seated on the throne. Yes, oh Lord. Crown you now with many crowns. Your reign victorious. Yes, oh Lord. High and lifted up. Jesus, Son of God, the King of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Oh, we thank you Lord. Berkati ya Tuhan setiap generasi Impact di tempat ini. Berkati di dalam
sekolah, perkuliahan, dalam usaha, pekerjaan, profesi, keluarga demi keluarga Engkau berkati dengan berkat dari tempat yang maha tinggi. Terima dalam nama Yesus. Jadilah berkat, jadilah berhasil. Di sana engkau mendekat kepada Tuhan, maka engkau akan melihat ada keberhasilan, ada kemenangan di dalam nama Yesus. Terima. Yes. Oh, Yesus. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. We thank you, Lord. Terima kasih ya Bapa untuk perjamuan kudus Holy Communion. We ask for your blessings for all impact generations. We ask for your loving kindness, your goodness, and your grace. You bless all family forever and ever with your household blessings. In the name of Jesus Christ, let us that believe and receive, we say together, Amen. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan beberapa warta pengumuman sementara persembahan dijalankan. Shalom my family. Kami mengajak seluruh generasi muda, keluarga muda, profesional muda, anak muda dan remaja untuk dapat bergabung bersama-sama dalam ibadah Impact Service pada hari Minggu jam 11.30 di Tiara Convention Center. Impact to influence. Tuhan Yesus memberkati. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Keluarga merupakan tempat belajar, tempat mengembangkan semua aktivitas, dan tempat kebebasan untuk mengembangkan karunia. Bahkan menjadi tempat dibangunnya landasan kehidupan dan juga transfer nilai-nilai kehidupan bagi seluruh anggota keluarga. Shalom Jemaat GBI My Family, pada bulan Juni tema kita adalah Integrity in Family. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Shalom my family. Pada bulan Juli ini, tema yang Tuhan berikan untuk kita yaitu Integrity in Family dengan ayat emas dari Kisah Rasul 16 ayat 31, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita semuanya membangun mesbah keluarga, membangun keintiman dalam keluarga di dalam kehidupan kita, agar berkat dari Mazmur 128, berkat rumah tangga itu turun dalam kehidupan kita sekeluarga. Kami percaya semua kita memiliki quality time bersama dengan keluarga, di dalam mesbah keluarga, rekreasi keluarga di bulan liburan ini bersama-sama dengan anak-anak kita,
Saya percaya semuanya dipulihkan Tuhan, mengalami pertumbuhan di dalam keluarga kita. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu 11 Juli 2021 akan dilayani oleh pembicara dari Jakarta, yaitu PDM Kristi Litonga, dalam 3 sesi, yaitu pukul 8.30 WIB, 10 WIB, dan juga 11.30 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum keluarga, kerabat, dan sahabat untuk dapat mengikuti ibadah ini, baik secara online maupun onsite. Istri sebagai tiang doa dalam keluarga. Doa yang akan membawa damai sejahtera dan ketenangan di dalam keluarga. Istri juga mengurus suami dan anak-anaknya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Strong Family adalah tema ibadah Cool Grace kita kali ini, yang akan diadakan pada hari Kamis 8 Juli 2021 yang akan dilayani oleh Ibu Gembala PDP Rosida Rimbun MTH. Kami mengajak kaum wanita untuk mengikuti ibadah ini secara online melalui YouTube channel GBI My Family. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi Pastor ingin sampaikan kepada kita, minggu depan akan ada revival KKR Impact, ya, Impact Revival khusus akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Jakarta, Bapak Pendeta Kristi Litonga dari GB Gatot Subroto yang dibina oleh Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Mari gunakan kesempatan ini, ajak sebanyak mungkin teman-teman kita, keluarga kita, kerabat kita untuk bisa berkumpul bersama di Impact Revival minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, semua diberkati hari ini, amin. Kita mau berdoa, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas campur tangan Tuhan telah bekerja di ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami ini Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan ibadah-ibadah kami pada minggu-minggu selanjutnya akan Tuhan pakai lebih lagi luar biasanya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangku-bangku di tempat ini yang masih kosong Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan satu persatu akan Tuhan penuhi dengan jiwa-jiwa yang baru Bapa. Tuhan, memakai kami pribadi lepas pribadi Bapa, agar menjadi anak muda yang impact, anak muda yang berdampak bagi sekitar kami, bagi sekeliling kami Bapa. Kami percaya Tuhan akan memakai kami pribadi lepas pribadi menjadi anak-Mu Bapa, yang bisa menjangkau jiwa yang baru, yang bisa berbakti kepada orang tua kami sesuai dengan tema kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Bapak, kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak, Pastor Luke dan Bu Rosida. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memakai Pastor Luke ini Bapak menjadi orang yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami percaya hikmat yang datangnya daripada Tuhan akan memenuhi Pastor Luke Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat pembina kami di pusat, Pastor Niko beserta dengan staf-stafnya Bapak, seluruh pelayanannya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan yang lebih lagi yang datangnya daripada Tuhan untuk memimpin, menuntun pembina kami ini Bapak, agar bisa membawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat negara kami tercinta, negara Indonesia Bapak. Tuhan, Engkau tahu hal apa yang sedang terjadi di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan negara kami ini Bapak. Tuhan akan memenangkan negara kami ini Tuhan Yesus. Melalui dengan kami Bapa, melalui doa kami Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Indonesia akan pulih dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, kiranya semua yang memberkati Engkau akan diberkati. Terima kasih Bapa, sebentar lagi juga kami akan berpisah satu dengan yang lain di tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan pulang kami Bapa. Kiranya Engkau menyampaikan kami di tempat tujuan kami dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun Bapa. Sebentar lagi kami akan menerima berkat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari semua generasi Impact, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah
anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Happy Sunday, Impact. God bless you all and see you next week.